Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan di bagian-bagian penghujung terakhir dari Ramadan yang mulia ini, dan kita masih bisa itikaf sekaligus juga tolak ilmi. Semoga akan memudahkan kita untuk mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Ia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, mubayyinatin minal huda, dan dia adalah penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Qur'an adalah furqan. Ia beda antara hak dan batil. Dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika Ramadan, beliau memperbanyak tilawah mudarasah Al-Qur'an. Wabil khusus setiap malam Ramadan bersama Jibril mudarasah Al-Qur'an yang banyak. Karena itu ikhwatan rahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Perbanyaklah oleh kalian tilawah baca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan kelak menjadi pemberi syafaat, penolong buat siapa? Buat para sahabatnya nanti di hari kiamat. Al-Qur'an akan menjadi penolong kalian. 21 Maret kemarin di Kota Lima, saya beruntung ke Bandung, Ustaz Zanani Rohayani yang jemput, dan beliau bilang beberapa tahun yang lalu bersama Ustaz saya belajar hafal Quran semudah tersenyum. Alhamdulillah setelah itu saya dan suami semangat hafal Quran, dan kami alhamdulillah sudah hafal juz 30. Sejak makin akrab sama Al-Quran, makin bahagia, makin senang, makin hidup ini kayak penuh rahmat. Lalu kemudian terjadilah Covid di Kota Liman. Ustaz Zanani bilang, suami saya yang DKM masjid Ustaz, beliau tuh kayaknya murah tangan, gak pernah takut. Setiap ada orang yang karantina dikirimin makan, yang sakit diurusin, yang perlu diantar ke rumah sakit beliau antar. Dan Covid makin menggila, sahabat. Ketika Delta, siang itu suami saya pulang nafasnya senang-senang. Saya perhati kayak ini gejala Covid. Dicek, rupanya benar, beliau positif. Semua yang bisa meningkatkan imunitas tubuh saya kasih obat-obatan, herbal, segala macam. Tapi Masya Allah kondisi makin parah, nafas beliau makin senang-senang. Yang membuat saya panik, matanya sudah tertutup. Lalu kemudian saya panggil ambulan. Lalu kemudian dibawa menuju rumah sakit. Selama di ambulan itu, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, matanya sudah tutup, tapi Masya Allah mulutnya masih terus baca Al-Quran. Mulai dari surat Naba, Nazi'at, surat Abasa, surat Takwir, surat Fitor, Musiqah, terus dibaca. Lihat Al-Quran ini, nafasnya makin sekal-sekal. Akhirnya kemudian petugas mau ngasih masker oksigen ke mulutnya. Saya masih ingat kata Ustaz Zanani, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya suami saya itu, Ustaz, ayat terakhir surah Al-Musiqah, "Illal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun." Begitu kalimat itu, ayat itu beliau baca, masker menutup. Setelah itu saya udah gak bisa dengar lagi suaranya. Dan sampai di rumah sakit, antum tahu ya rahmati Allah bagaimana kondisi Covid. Keluarga gak bisa jenguk, keluarga gak bisa ngurus, hingga akhirnya qadarullah suami saya syahid. Beliau wafat karena Covid. Tapi yang saya gak ridho, Ustaz, suami saya dikuburin di perbatasan antara muslim dengan non-muslim, yang kalau kuburan Covid itu gak bisa milih. Dan Masya Allah, saya pernah dengar hadis kata Ustaz Zanani,
Muslim yang dikuburin dengan kubur non muslim pasti nggak bakal kuat, nggak bakal betah dengar siksa, dengar azab setiap saat. Maka mikirin hadis itu, mikirin nasib suami dikubur. Maka setelah beberapa bulan berkali-kali musyawarah, kami putuskan pindahkan suami ke kubur yang baru. Kubur baru ikhwatul iman sudah disiapkan kata Ustaz Nani. Nah ini hari pelaksanaan kapan diangkat, dan ini setelah 11 bulan beliau dikuburkan. Begitu dikuburkan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibongkar, dan ketika dibongkar Ustaz Nani kirim semua dokumentasi, videonya, foto-fotonya ke saya. Itu ikhwatul iman, semua orang memaki, semua orang nangis, semua orang takbir. Itu setelah 11 bulan kain kafan masih utuh, papan masih utuh, tubuhnya masih utuh. Dan Ustaz Nani bilang, Masya Allah, kami baru nafal juz 30. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwa syafaat Al-Quran hadir. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyak kalian baca Al-Quran, karena Al-Quran itu pemberi syafaat penolong kalian nanti di hari kiamat. Buat siapa? Buat para sahabat. Karena itu terima Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak tilawah Al-Quran. Ramadan hanya tersisa 5-6 hari. Kerap kali nikmati setiap huruf-hurufnya, harokatnya, katanya, kalimatnya, ayat-ayat, surat, juz, bahkan cover to cover, ujung buku. Nikmat. Jangan sampai Ramadan pergi, satu kali hatam pun tidak terjadi pada diri kita. Total 5 bagi Allah. Kalau itu tadi Ustaz Zanani. Sekarang di Kemang, Jakarta Selatan, Jeffrey, acara buka puasa bersama yang total 5 bagi Allah. Saya bicara seperti itu, bicara tentang dahsyat hidup bersama Al-Quran. Usai sholat dan kemudian lagi nyantap makanan, Jeffrey datang. Ustaz, yang Ustaz sampaikan saya jadi ingat mama saya. Mama Ustaz, kemana-mana tas tangannya pasti ada Ustaz. Beliau membawa Ustaz karena kalian hafal. Kalau dengar dia ngajak ngobrol, udah nggak ada kegiatan, pasti itu dia buka mushaf dan beliau baca. Beliau tuh seperti saya bilang, untuk baca Al-Quran nikmat, bersuara. Jadi baca Al-Quran bukan dalam hati, bersuara. Minimal antum telinga bisa dengar bacaan Al-Quran lewat mulut. Risetnya hotel mati Allah, setiap orang yang baca Al-Quran di waktu pagi setengah jam dengan bersuara, maka meningkatkan imunitas. Sel-sel yang buruk dari diri kita bakal hilang, termasuk kanker. Riset ilmiah yang terjadi. Nah ini ceritanya Jeffrey. Di usia mama yang sudah 70 tahun lebih, Allah kasih beliau sakit kanker rahim stadium lanjut. Dokter menyarankan operasi, dan karena sudah lanjut usia, chance-nya 50-50, cuma 50% kemungkinan sukses, bahkan 50%-nya bisa gagal, meninggal. Saya anak laki-laki tertua karena Jeffrey harus tanda tangan surat pernyataan operasi. Begitu saya musyawarah sama keluarga, jawabannya tanda tangan. Dan kalau saya mau tanda tangan, dokter masih nakut-nakutin karena mama sudah lanjut usia, sudah lansia. Kalaupun operasinya sukses, bekas luka operasinya itu perihnya Pak Jeffrey nggak hilang 6 bulan. Jadi mama bakal merasa lebih terus 6 bulan. Saya nggak jadi tanda tangan, hanya lagi sama keluarga di luar. Maka kemudian kesepakatan kami, aku nggak operasi, saya tanda tangan. Hari itu hari operasi, tidak seorang pun keluarga boleh nemenin mama di dalam ruang operasi. Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Begitu mama siuman, kami dipanggil semuanya, mana keluarganya Ibu Fulana, maka kami masuk. Begitu mama tersadar, maka kami keliling ke bed. Terus Masya Allah yang membuat kami kaget, mama minta bednya ditegakin. Beliau mau duduk,
terus ngobrol gitu. Dia sama anaknya, sama cucu-cucunya, seperti kayak nggak ada rasa sakit. Lalu kemudian kami nanya, gimana mah tadi operasi? Lancar nggak? Ya, alhamdulillah. Mama ya sadar nggak sadar? Kenapa? Ya mama tidur. Emangnya mama dibius lokal atau bius lokal? Jawaban mama, bius lokal. Jadi mama tahu dong proses operasi. Dia tahu, ada monitor. Mama lihat perut mama dibongkar-bongkar. Jadi mama stres. Terus keringat dingin kata mama. Tapi yang membuat mama tenang, dokter mempersilahkan kalian anak mama semuanya masuk ke dalam ruang operasi. Dan setelah itu kalian bacain Al-Quran di telinga mama hingga mama tenang, mama tertidur. Tahu-tahu, udah selesai. Sekarang mama di tengah-tengah kalian. Pada titik kalimat itu Ustaz, waktu mama ngomong itu, kami nengok kanan kiri, saling tatap satu dengan lain. Siapa di antara kami yang diperbolehkan masuk ke ruang operasi? Tidak seorang pun. Lalu siapa yang bacakan Al-Quran di telinga mama? Oh, terlibat, ya Allah. Mama tenang, mama tertidur, tahu-tahu mama selesai operasi. Oh, terlibat, ya Allah. Siapa Al-Quran? Bukan katanya. Rasulullah janjikan nanti di hari kiamat. Tapi Masya Allah, Jeffrey bilang di ruang operasi hadir setelah Ustaz Nani Rohayani bilang suaminya 11 bulan setelah dikubur masih utuh dengan sahabat Allah. Karena itu terima kasih Allah. Ayo, jadilah Al-Quran. Perbanyak tilawah Al-Quran, tadabbur, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya. Yasin, hari-hari kita dengan tilawah. Kalau pengen lihat apakah kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah setiap harinya, lihat berapa banyak Al-Quran yang bisa kita baca. Boleh jadi ada orang yang bisa setiap hari sekali, 2 kali hatam. Allah mudah. Tapi banyak orang-orang yang tidak Allah pilih baca Al-Quran dalam seharinya, meski cuma 1 ayat. Sekarang Ramadan bersanding dengan Al-Quran, kemuliaan ditambah dengan kemuliaan. Ramadan kali, Al-Quran kali. Kalau dua-dua kemuliaan ini hadir, lalu kemudian kita masih menganggap itu hanya angin lalu, maka ketahuilah, boleh jadi kita tidak dipilih Allah untuk mendapatkan rahmat yang dahsyat. Dan salah satunya, kalau kita sibuk, nggak sempat melakukan tilawah yang banyak, saran saya cari Al-Quran dan bantu anak-anak yatim, duafa, penghafal Al-Quran. Kalian sedekah, beliin makan. Misal 1 kilogram beras, kalian sedekah buat mereka konsumsi. Maka kemudian mereka makan, jadi sel darah, jadi organ tubuh. Ketahuilah, ibadah kita nih dibanding anak-anak santri menghafal Quran nggak ada apa. Tilawah Al-Quran kita, hafalan kita, murojaah kita jauh tertinggal semuanya. Tapi amalan cerdas, kalian infak 1 kilogram beras kira-kira 15.000. Mereka makan selagi sari pati makanan itu masih ada dalam tubuhnya, pahala yang mengalir terus buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita dengan Al-Quran. Ini ada tanya jawab, langsung kita tutup. Ada tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang syafaat siang dan Al-Quran, bagi para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Udah paham semua. Kalau dilihat dari tampangnya kayak itikaf ngantuk, termasuk saya juga ngantuk. Baik, kalau sudah nggak ada, ada nih Bapak ini mengangkat tangan, silakan.
Waalaikumsalam. Sekolah juga memecas iman kita. Ya, mungkin kalau dibilang kendala waktu dan sebagainya, kadang-kadang saya mohon berkomitmen memang modelnya harus pakai alkohol. Saya pribadi pakai alkohol, pakai istiqomah. Cuman ternyata alkohol pun juga ya, ternyata ini ketika saya setoran yang sudah dihafal itu mudah kan. Kalau begitu tambahan itu sulit. Nah, gimana sih? Mungkin strateginya modelnya supaya kita istiqomah lah, walaupun sedikit tambahannya untuk menghafal Al-Quran. Saya punya kiat sendiri untuk berbagi. Misalnya gini, saya mau memahami ini semua tubuh kita harus kita optimalkan untuk menghafal. Jadi misalkan mata melihat, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan. Misalkan gini, mata melihat itu bukan cuma di Quran, tetapi kita bisa tuliskan pakai tangan di whiteboard di kamar, atau ayat saja, ayat. Nah, terus kalau sempat mendengarkan semacam murotal terus tafsirnya, tapi nggak sih mohon dia. Sejak 2011 saya dititipkan Allah ilmu menghafal Quran semudah rasanya, dan sampai sekarang setiap hari saya ngajari secara online buat orang-orang yang sibuk dan bingung mencari kelakuan yang seperti yang bilang. Dan ini alhamdulillah sudah bergabung lebih dari 24 negara, jadi ada 60 ribuan orang. Dan setiap hari saya kasih videonya pakai suara dan gerakan, nggak pakai tulisan, karena Rasulullah itu sampai wafat pun nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi seperti Jibril bacakan, Rasul ikuti, Jibril bacakan, Rasul ikuti. Saya menggunakan gerakan karena gerakan ini akan membuat orang bisa langsung hafal berikut artinya. Dan teknik ini kalian boleh googling, menghafal Al-Quran semudah rasanya. Nanti bakal ketemu ada mungkin ribuan, mungkin jutaan video saya. Jadi sudah viral di mana-mana. Dan hampir semua televisi juga sudah liput dan konten saya. Jadi orang yang bisa baca Al-Quran bisa langsung hafal berikut mana, mahal tajwid, bisa nulis. Kalau kawan-kawan pengen ikutan merasakan, nah ini Ramadan tinggal besok yang sisa. Jadi nanti pas Ramadan bisa ikutan. Saran saya, caranya gampang, bisa dicatat nomor handphonenya 0852 1275 6021 0852 1275 6021. Nah, kirim WA ke situ ketika didaftar dan nama Anda. Daftar dan nama. Nanti insya Allah akan ada instruksi untuk mengikuti. Dan ini orang yang usia 82 tahun, ada Oma Syarifah Badrus. Beliau seorang dokter, sudah lanjut usia. Nah itu dari nol, dari sama sekali nggak bisa, nah bisa langsung hafal mana aja dan bisa menuliskan apa yang dihafal. Beliau sudah hafal surah Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Insan, Ar-Rahman, As-Sajdah, Juz 30, dan Ramadan ini lagi hafal Al-Kahfi. Nah saran saya, memang hafal Quran itu bukan pekerjaan mudah. Dan karena bukan pekerjaan mudah, karena itu harus punya energi yang hebat. Apa tuh? Berjamaah. Gampang bagi setan untuk ngalahin kita. Jadi kalau tidak ada jemaahnya, gampang. Pasti kalian bakal lemes. Ngafalnya aja susah. Yang lebih susahnya lagi ngerawatnya, namanya murojaah. Dan murojaah itu jangan pernah untuk berharap bisa sendiri. Karena pengen murojaah sehari 1 juz gitu.
Kalau sendirian, insya Allah kebawa males, lupa murajaah dan lupa. Nah karena itu perlu berjamaah. Nah ini jemaahnya setiap hari ada. Jadi pukul 5.30 sampai pukul 6 setiap hari saya ajarkan secara Zoom. Kalau nggak bisa ikutan Zoom, daftar aja. Ada grup WA-nya, ada grup Telegram-nya, ada YouTube-nya. Setiap hari antum bakal dapat video-video baru dan antum bakal bisa setoran. Dan setoran itu nanti ada ustaz-ustaz yang mengkoreksi. Pokoknya ini adalah teknik menghafal Al-Quran yang memudahkan semua orang sibuk. Jadi antum bisa setiap hari satu ayat. Ustaz, kalau sehari satu ayat, kapan selesainya? Jangan pernah berpikir selesai, karena satu hari satu ayat pun juga lebih cepat daripada Rasulullah belajar Al-Quran. Karena Rasulullah belajar Al-Quran bersama Jibril 22 tahun lebih. Kalau antum sehari satu ayat yang antum anggap remeh, maka setahun itu 365 ayat. 10 tahun 3.650 ayat. 20 tahun 7.300 ayat. Namun Al-Quran nggak nyampe 7.300, hanya 6.230. Sehari satu ayat yang menurut antum itu terlalu lama, terlalu panjang. Saya pernah coba kalkulasi, hanya perlu 17 tahun 4 bulan 1 hari. Itu jauh lebih cepat daripada Rasul dan para sahabat, 22 tahun. Jadi maknanya ikutan grupnya, antum cuma nonton itu 1 menit durasi videonya, insya Allah langsung hafal. Dan besoknya 1 ayat lagi, besok 1 ayat lagi, insya Allah tanpa terasa mudah-mudahan kita wafat sudah hafal 30 juz. Demikian ya Pak, mudah-mudahan jadi solusi. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Atau mungkin mudah-mudahan ada proses mau menambahkan atau bertanya. Hadir, ya maaf. Hadir, mungkin mau menambahkan atau bertanya. Mas Ani, silakan. Waalaikumsalam. Itu kalau saya itu Nyala. kalau saya dulu nggak berbayang, sekarang kalau baca itu berbayang kenapa? Apa itu? Sekarang dulu agak banyak kan bacanya, sekarang sedikit berbayang kenapa? Berbayang. Nah, itu kayaknya kacamatanya plus. Jadi dan ini yang menarik nih, biasanya orang-orang modern usia 40 sudah pakai kacamata plus. Jadi matanya sudah mulai berbayang. Tapi banyak orang tua kita, kakek nenek kita yang dulu sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi mereka senang baca Al-Quran. Tapi Masya Allah, sampai beliau 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kalau baca yang lainnya mereka pakai kacamata plus. Tapi kalau baca Al-Quran nggak pakai. Jadi saya pernah lihat kakek neneknya begitu, angkatan Ustaz melihat. Ada yang pernah dapat tiga begitu. Saya pernah tuh, kalau terima Allah saya ini waktu itu masih ada ya. Saya pernah sakit vertigo parah dan sampai harus makan itu, kata Profesor Teguh di RSCM, Ustaz nggak boleh makan apapun kecuali sayur buah. Makan pagi sayur buah, makan malam sayur buah, siang gitu. Dan Masya Allah, makan sayur buah kelihatannya enak, tapi nggak ada gurih-gurihnya, appetite gitu. Hingga akhirnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala saya jalani itu baru 2 pekan dan alhamdulillah vertigonya hilang tanpa obat. Dan kemudian saya mulai aktivitas lagi, saya ceramah di sebuah keluarga. Habis itu kemudian tuan rumah mempersilakan saya makan. Begitu saya ambil makanan, saya lihat ada yang paling tua nih, anggota keluarga. Pak, sini Pak, itu temenin saya. Maka kami ngambil. Saya persilakan beliau dulu yang paling tua. Enggak usah dulu. Maka itu semua prasmanan saya lewatin karena nggak boleh dimakan. Habis saya ambil cuma sayur sama buah, dan itu cuma seperempat piring kecil karena nggak ada nikmatnya, tidak ada selera. Tapi ini kakek, nasi putih diambil, nasi goreng ambil, ayam ambil, telur ambil, ikan ambil, daging ambil, semuanya tek diambil. Dan Masya Allah, piringnya muncul. Begitu beliau duduk, saya deketin beliau sambil makan, sambil ngobrol. Saya bilang, Pak, belum ada pantang makan ya. Alhamdulillah Ustaz, Allah kasih saya sehat.
emang usia bapak berapa, tanya saya. Beliau nggak jawab. Coba Ustaz tebak, usia saya berapa? Saya lihatin wajahnya. Usia Rasul 63 tahun. Salah Ustaz. 65? Salah. 67? Salah. Berapa usia bapak? Itu katanya rahmati Allah. Nggak dijawab, dia copot pecinya. Yang saya lihat nih, rambut saya. Ada nggak obat barang selembar? Demi Allah rambut hitam. Sementara kalau antum dekat kepala saya, ada ribuan ubat di kepala saya. Terus saya tanya, berapa usia bapak? Pecinya ditaruh, sekarang kacamatanya dicopot. Ini Ustaz, ini kacamata bukan plus bukan minus. Terus kenapa bapak pakai? Tanya saya. Ini kacamata ini hanya untuk nangkal stroke matahari. Saya masih bisa baca jauh, bisa baca dekat bisa. Kata beliau. Usia bapak berapa? Tanya saya. Setelah dia tunjukkan fakta-fakta tentang dirinya, dia ngomong, alhamdulillah Ustaz, baru 83 tahun. Dia dengerin orang 83 tahun gak ada ubat, matanya masih awas. Jadi norak saya. Saya bilang, apa rahasianya Pak? Awet muda dan hidup sehat kayak begini. Beliau bukan yang ngejawab, beliau nanya lagi sama saya, Ustaz suka baca Quran? Dalam hati saya bercanda nih kaki, bukan Ustaz, masa ditanya suka baca Quran apa kan? Maka saya jawab, baca. Setiap hari pada subuh saya punya kajian tafsir di masjid, dan itu kira-kira setengah jam. Dan saya kira itu sudah menolong buat beliau. Terus beliau bilang, oh cuma subuh doang? Iya. Kalau gitu lebih banyak makannya dong daripada baca Qurannya dalam sehari. Dalam hati saya, ini kalau kamu muda gue tampol nih. Dari kalau saya tanya apa urusannya Pak? Baca Al-Quran sama sehat walafiat dan awet muda. Saya kasih tahu mantuk kalimat beliau yang membuat saya berbelakang. Beliau ngomong, Ustaz kaget lihat saya kayak gini. Demi Allah saya masih ada guru SD saya di Sumatera Barat. Usia beliau 97 tahun. Kemana-mana masih jalan sendiri, masih nyetir mobil sendiri. Itu guru yang kami cintai, guru yang kami banggakan. Beliau kalau ngajar itu kalimat-kalimat mutiara hikmah keluar. Salah satu yang beliau ajarkan dan sampai sekarang saya amalkan adalah beliau sering ngomong gini, anak-anakku, jangan kalian melulu baca dari kiri ke kanan. Mulai sekarang perbanyak oleh kalian baca dari kanan ke kiri. Ngerti kan kalimat? Bukan baca WA dari kanan ke kiri, pusing. Baca kanan ke kiri apa maksudnya kira-kira? Maka ini surat Yusuf ayat 2. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Dulu saya pernah protes, mungkin Anda juga pernah protes, meskipun dalam hati, kenapa sih Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab dengan bahasa dari kanan ke kiri? Kenapa nggak pakai bahasa Latin dari kiri ke kanan? Kenapa bukan kanji atas bawah? Kenapa? Kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian pintar, agar kalian cerdas, agar kalian sehat. Banyak baca dari kanan ke kiri. Karena kawan-kawan, kita bilang hampir semua orang yang stroke mati sebelah badan, yang sering saya temui, mungkin Anda juga pernah lihat orang yang stroke mati di sebelah badan. Kebanyakan orang Indonesia mati sebelah badan dari bagian kanan. Tahu kenapa? Yang bagian sebelah kanan ini diperintahkan oleh otak sebelah kiri, dan sebaliknya, yang sebelah kiri diperintahkan oleh otak sebelah kanan. Orang Indonesia ini lebih banyak dominannya otak kiri, karena bacanya terlalu sering dari kiri ke kanan. Maka supaya balance, kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, kalian pintar, rajin-rajin baca. Maka mata kalau sudah kalah, banyakin baca. Demikian Allah. Baik, Bapak-Ibu dan yang lain, masih banyak waktu ini karena kita sampai jam 1. Udah cukup, enak dengerin yang ngomong kering. Cukup ya. Insyaallah kita doa bareng-bareng, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an. Allah jadikan kita menjadi ahlul Qur'an, dan Allah berikan kemuliaan Al-Qur'an dan kemuliaan Ramadan buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup Ustaz, ada tim dari Ustaz untuk presentasi membantu program beras yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Ustaz Budi terkait dengan indahnya bersama Al-Qur'an. Perkenalkan, kami dari Aman Indonesia. Allah memberikan kami amanah kepercayaan untuk membina 29 pesantren yatim duafa penghafal Al-Quran. Dan pada bulan suci Ramadan ini kami memiliki program, yakni memenuhi kebutuhan beras dan pangan para santri yatim duafa penghafal Al-Quran. Masjid Pigas ini menjadi masjid yang ke-52 yang kami datangi dalam rangka Roadshow Safari Ramadan, dan kami menawarkan program sedekah beras dan pangan. Target kami yakni 20.000 kg beras. Alhamdulillah di sisa-sisa Ramadan ini sudah terkumpul sekitar 11.500 kg beras. Di sisa-sisa Ramadan ini kami masih mengikhtiarkan untuk mencari sisanya menjadi 20.000 kg beras. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh jamaah yang ingin ikut dalam program sedekah beras dan pangan ini, silakan berikan hadiah terbaiknya, infak terbaiknya kepada tim kami yang ada di luar. 1 kilonya hanya 15.000. Kalau 15.000 sudah bisa menginvestasikan harta kita semua untuk mencetak generasi Al-Quran, bagaimana jika 50 kilo? Jadi untuk yang 50 kilo kita akan berikan hadiah khusus, dan kita akan doakan secara khusus dari para santri yatim duafa penghafal Al-Quran. Boleh 20 kilo, boleh 10 atau bahkan lebih dari 50 kilo. Demikian dari kami. Sebelum kami tutup, yang tadi Ustaz Bobi sampaikan, kalau kita belum bisa menghafal Al-Quran, keluarga kita belum bisa menghafal Al-Quran, kita belum bisa banyak membaca Al-Quran, cukup membantu para yatim duafa penghafal Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang sama, pahala yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencargir iman kita agar tetap istiqomah dalam beribadah sepanjang Ramadan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkontribusi, silakan bisa menemui panitia yang ada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.